ketemu kembali. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Nah, para sahabat channel Kampus Berkarya, kali ini untuk mengakhiri dalam sesi pertemuan kita dalam tahun 2020 ini, saya akan mengajak kita untuk belajar satu pelajaran kehidupan dari kehidupan si karung. Kayak manusia aja sih si karung. Nah, para sahabat, saya akan membawa kita untuk memperhatikan karung-karung samping saya ini. Nah, ini kan karungnya sudah kita olah menjadi polybag ya, dimana bisa kita gunakan menjadi wadah untuk menanam tanaman. Ada terong, ada tomat, ada lombok, dan berbagai jenis tanaman yang bisa kita manfaatkan ya dari karung-karung ini. Nah, para sahabat channel Kampus Berkarya, untuk kami mendapatkan karung-karung ini yang telah kami olah menjadi polybag tentu tidak sangat mudah ya. Nah, kemarin itu mungkin teman-teman juga sudah tahu ya dari konten kita bagaimana proses mengolahnya, baik dari kita mencarinya di mana aja sih? Kita minta ke orang-orang, bahkan kita chat melalui barang siapa yang punya karung nggak digunakan, kami membutuhkannya. Bisa kita cari-cari di tempat-tempat sampah, pokoknya karung-karung yang udah nggak dipakai gitu ya. Akhirnya kita cuci, kita potong, kita jahit, kita bentuk hingga menjadi satu pot yang bagus untuk kita gunakan, kita isi tanah, kemudian kita tanam tanaman. Ini melalui proses yang cukup lama ya. Jadi sekarang mana sih keadaan polybag yang sudah kita buat dari karung-karung itu ya, seperti inilah keadaannya ya para sahabat. Ini udah lebih 4 bulan ya, lebih 4 bulan dari awal-awal corona ya. Iya, awal-awal corona kita berusaha mencari dan menggunakannya ya. Setelah kita menggunakannya seperti bilang, ada yang sudah rusak, ada juga yang masih bagus sih. Ya, para sahabat bisa lihat ya di video ini, ada yang masih bagus, ada yang juga sudah mau minta yang baru. Ya, seperti itu kondisinya. Setelah kita tadi melihat ya beberapa polybag dari karung ya, ada yang sudah rusak dan ada yang juga yang masih bagus meskipun dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, dari sini para sahabat kita melihat bahwa ada kualitas yang berbeda. Maksudnya kalau kualitas karungnya kurang baik tentunya cepat rusak, sedangkan yang kualitasnya bagus maka akan bertahan lama meskipun tidak selama-lamanya seperti itu. Nah, para sahabat yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk belajar dari pelajaran kehidupan ini tentang karung ini. Saya mengibaratkan bahwa kita ini ibarat karung ya. Tadi para sahabat telah menyaksikan bagaimana usaha kami untuk mencari karung-karung ini, baik di tempat sampah, meminta kepada tetangga, kepada kenalan melalui chat, maupun juga secara langsung meminta ya. Demikian hidup kita ini sebenarnya. Kita ini orang yang terbuang kalau Tuhan tidak mencari kita ya. Ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, sebenarnya kita sudah terbuang, sudah jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi karena kita orang-orang pilihan, Tuhan mencari kita, Tuhan mengangkat kita kembali. Ibaratnya tadi karung-karung ini. Mungkin kalau misalnya kami di tempat ini tidak mencari atau tidak meminta, mungkin karung itu tersimpan di gudang misalnya, atau sudah jadi sampah, sudah lapuk tanpa dipergunakan, tanpa menjadi barang yang lebih berharga. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan itu mau kita juga seperti karung ini ya. Saya mengibaratkan seperti itu ya para sahabat. Bukan berarti kita karung, bukan. Kita lebih berharga lagi dari karung ini. Tapi saya mengibaratkan bahwa dari proses karung tadi ya, dari awal proses pengambilannya hingga menjadi satu pot yang bagus untuk dipakai untuk jadi wadah tanaman ya, butuh proses ya para sahabat. Demikian hidup kita ya. Tuhan mau juga kita mau diperbarui ya, menjadi lebih baik, menjadi murid Kristus yang sejati ya. Tadi karung ini tidak langsung jadi polybag, tidak. Tadi dalam bentuk yang seperti apa, warnanya seperti apa, tapi setelah dicuci, dibersihkan, dipotong, dijahit hingga dibentuk menjadi satu polybag yang bagus, itu adalah prosesnya untuk menjadi lebih berharga. Demikian hidup kita juga harus mau merelakan diri kita untuk diproses oleh Tuhan. Melalui apa? Banyak hal, mungkin dengan coba-cobaan dalam kehidupan kita, ataupun mungkin dalam keluarga kita. Banyak hal Tuhan memproses kita, harus rela ya. Kita harus rela. Demi apa? Kita menjadi murid yang sejati, yang benar-benar menaati
menyandang status Kristen, tapi biarkan diri kita menyandang status Kristen melalui kehidupan kita yang dipakai oleh Tuhan. Melalui status itu kita boleh disebut ini dia murid Kristus. Para sahabat, tentu kita masih ingat di dalam firman Tuhan satu ayat, yaitu Yesaya pasal 42 ayat 3 mengatakan bahwa sumbu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia Dia akan menyatakan. Demikian hidup kita. Kita memang orang berdosa, ya. Kita orang berdosa yang sebenarnya layak untuk tidak diperjuangkan, tetapi karena kasih Allah kita dibuat lebih berharga. Kita tidak dibuang, tapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan sebab kita adalah orang-orang pilihan. Mari kita tetap bersyukur dan kita tetap bangkit untuk menjadi pribadi yang mau dibentuk, diproses, sehingga pada saatnya kita boleh menyatakan ini dia murid Kristus. Para sahabat yang terkasih, di momen Natal ini tentunya Dia datang, ya, kita memperingati kedatangannya. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya, dan kita juga mau menyambut. Semoga hidup kita tetap diperbarui dan sukacita Natal tetap di hati kita semua. Melalui momen Natal ini, dari kami channel Kampus Berkarya mengucapkan selamat Hari Natal Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru Januari 2021. God bless and be blessed.